Halo, assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi dengan saya Hari Umar Bakri dari YouTube channel aplikasi smartphone Android. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tips bagaimana cara membuat thumbnail di YouTube untuk video YouTube yang keren dan hanya menggunakan HP saja. Dan tentu saja sebelumnya dukung terus channel ini dengan klik subscribe berlangganan. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh thumbnail yang saya buat, yang saya taruh di YouTube channel yang lainnya. Dan kemudian langsung saja jika kita amati langsung di bagian YouTube-nya lewat smartphone, itu akan terlihat seperti ini. Kita coba cek terlebih dahulu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Keren kan? Kalian bisa amati bentuknya jelas, kemudian tulisannya warnanya juga jelas, kemudian ada gambar backgroundnya yang juga oke. Dari ketiga itu bisa kita aplikasikan, kita buat di dalam sebuah thumbnail kita. Membuat thumbnail dengan menggunakan aplikasi Android lebih mudah dan gampang jika dibandingkan kita menggunakan Photoshop. Aplikasi yang wajib kita gunakan adalah background eraser, dan kemudian nanti kita juga akan menggunakan aplikasi Pixellab. Kedua aplikasi ini saya gunakan karena kemudahan dan kepraktisan penggunaannya. Bahkan siapapun asal mau berusaha sedikit ya, nggak usah pakai pikir banyak, nanti insya Allah akan bisa dan mudah dalam membuat thumbnail ini. Oke, untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mencari sebuah gambar untuk dijadikan sebuah gambar penarik minat bagi nanti para subscriber ataupun para penonton yang datang ke video kita. Gambar bisa apapun. Kalau di sini kita akan ambil contoh gambar yang free copyright ya, yang gratis, yang nggak bayar, alias yang pokoknya yang mudah didapat aja. Contohnya bisa seperti ini. Kemudian ini sebagai background yang belakang. Kemudian yang bagian depan satu lagi kita ambil satu gambar seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya setelah nanti kita download kedua gambar, minimal dua gambar ya yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuka terlebih dahulu background eraser, yaitu kita akan membuat gambar yang sudah kita edit backgroundnya. Belakangnya yang tidak kita butuhkan kita akan hapus terlebih dahulu. Sebelumnya kenapa saya memilih background eraser ini? Karena sangat simpel dan lebih mudah digunakan daripada aplikasi lain. Oke, kita akan cari terlebih dahulu gambar yang sudah kita download tadi, untuk kita hapus latar belakang yang tidak kita butuhkan. Background eraser ini sangat mudah digunakan. Kita akan menghapus yang belakang gambar orang itu ya, yang tidak kita butuhkan. Yang pertama adalah kita pakai aja, kita crop terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan ambil pakai yang manual. Kalau yang full magic itu saya nggak begitu suka, kita lebih baik ke yang manual saja. Kemudian kita perbesar terlebih dahulu untuk menghapusnya, untuk erasernya biar lebih gampang. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Kita taruh, kita hapus bagian yang tidak perlu satu persatu perlahan-lahan. Kemudian jika nanti sudah terhapus, kita perbesar dengan memegang dua tangan ya, kita pojok-pojokannya kita perhalus
sampai kita merasa sudah cukup halus. Setelah kita merasa itu sudah halus, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan langkah selanjutnya kita repair ya. Di repair itu adalah kita akan mensmooth atau memperhalus bagian pojokannya. Silahkan pilih dari 1 sampai 5. Kalau saya langsung ke 5 saja. Selesai, kita klik OK. Setelah gambar yang pertama jadi, kita akan lanjutkan masuk ke Pixel Lab untuk membuat thumbnail yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebelumnya kita harus menghapus terlebih dahulu di bagian ini. Silahkan dihapus. Di atas sana ada bagian kayak tong sampah, maka dihapus. Kemudian kita perlu setting terlebih dahulu bagian bawah. Ada kotak, ada rectangle, ada logo A, ada huruf. Nah, kita bagian yang kotak itu silakan ditarik ke kanan, kemudian cari gambar ataupun dari galeri. Kita ambil yang dari galeri saja. Oke, silakan diambil, dipilih, kemudian diklik, silakan disesuaikan dan klik OK. Setelah sukses mengambil background, maka kita harus setting terlebih dahulu thumbnail itu ukurannya yang betul berapa. Nah, silakan di bagian ukuran sudah ada, normalnya seperti ini. Silahkan diklik OK aja, atau bisa juga Anda setting sesuai dengan keinginan Anda. Ini adalah settingan defaultnya. Silahkan langsung diklik. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan gambar di depan yang akan menarik minat para subscriber atau para penonton untuk masuk menjelajahi video kita. Nah, ini tadi sudah kita setting ya. Nah, sekarang kita akan taruh di tempat yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian nanti kita akan rubah terlebih dahulu, tambahkan setting seperti tampilan pada sampingnya kayak ada garis itu ya, garis pembatas. Bisa dikasih warna sesuai selera. Caranya adalah kita akan masuk ke bagian heksagonal ataupun kayak sampingnya kotak itu loh ya, yang tengah-tengah. Kemudian kita akan cari, tarik ke kanan. Di sana ada stroke. Kita cari stroke, itu ada gambar bulat. Nah, di sana ada stroke, kemudian silakan di enable, kemudian bawahnya dikasih pilihan warnanya dan kemudian setting ukurannya, mau diperbesar, tebal atau gimana, silahkan sesuaikan selera. Langkah selanjutnya adalah menambahkan tulisan yang bisa kita gunakan untuk menarik minat para subscriber ataupun para pemirsa YouTube semuanya. Di bagian atas di sana ada logo plus. Nah, di situ silakan tambahkan teks dan kemudian nanti ada tulisan. Silahkan rubah sesuai dengan keinginan dan selera Anda. Contoh di sini adalah siapakah dia. Lanjutkan dengan merubah font atau bentuk
tulisan supaya lebih keren dan bagus. Kemudian rubah pula warnanya, silahkan dicoba. Setelah warna didapat, kemudian kita perlu menambahkan stroke atau garis tepi pada bagian font, karena itu sangat penting dan sangat unik untuk kita gunakan di dalam sebuah thumbnail. Silahkan dibuat sedemikian rupa sehingga unik. Kemudian kita buat lagi satu tulisan dengan tambahan yang menarik seperti ciri-ciri fisik dan lain sebagainya, supaya pembaca atau penonton video tertarik untuk masuk mengklik video kita. Sebagai contoh adalah misal kita buat cirinya berwajah ganteng, kemudian hafal hadis di luar kepala, dan kemudian juga bermata biru keren. Setelah dirasa cukup dan menarik, maka kemudian kita akan men-setting terlebih dahulu. Fontnya dirubah sesuai selera, kemudian juga warna disetting, dan terakhir adalah tidak boleh lupa adalah setting stroke atau garis tepi pada bagian tulisan. Silahkan disetting sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Usahakan ketika membuat warna itu sinkron dengan tulisan yang satunya, warna tulisan yang satunya, sehingga hasilnya akan sesuai dan tidak menyakiti mata yang melihatnya. Langkah terakhir adalah menyimpan project dengan nama tertentu, supaya ketika kita gunakan kita bisa mengeditnya saja. Dan setelah itu Anda juga harus menyimpankan dalam format gambar. Hasilnya adalah seperti ini, contoh dari video ini.